Kerusuhan, sebuah kata yang menggambarkan kekacauan, kemarahan massa, dan seringkali pertumpahan darah. Dalam sejarah umat manusia, kerusuhan telah menjadi bagian dari dinamika sosial dan politik. Setiap kerusuhan besar terjadi karena akumulasi ketidakadilan, diskriminasi, atau ketegangan yang sudah lama terpendam. Dalam video ini, kita akan menelusuri berbagai kerusuhan yang mengguncang dunia. Kita mulai dari Eropa, menuju Amerika, Afrika, Asia, hingga Timur Tengah. Kita akan menyaksikan bagaimana satu percikan kecil bisa menyalakan api besar yang membakar sebuah bangsa. Sebelum kita masuk ke topik utama, bantu kami untuk like, subscribe, dan berikan komentar Anda, agar kami bisa terus berkembang dan lebih banyak memberikan informasi lainnya. Kita mulai dengan kerusuhan di Paris tahun 1968. Dimulai dari demonstrasi mahasiswa, berkembang menjadi pemberontakan nasional. Lebih dari 10 juta pekerja mogok kerja. Pemerintah nyaris runtuh. Akar masalahnya, ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan dan kebijakan ekonomi yang stagnan. Berlanjut ke kerusuhan Los Angeles Mansion 92. Setelah 4 polisi membebaskan diri dari tuduhan pemukulan terhadap Rodney King, warga kulit hitam bereaksi keras. Kerusuhan berlangsung selama 6 hari. Lebih dari 60 orang tewas. Kerusakan mencapai $1 miliar. Tapi kerusuhan bukan hanya terjadi di negara maju. Di Rwanda, tahun 1994, kerusuhan berubah menjadi genosida. Hutu dan Tutsi, 2 etnis utama, terlibat dalam pertumpahan darah selama 100 hari. Dan lebih dari 800.000 orang terbunuh. Di Indonesia, Mei 1998, kerusuhan mengguncang Jakarta. Krisis moneter, kemarahan rakyat, dan sentimen rasial menyebabkan kekacauan. Presiden Soeharto akhirnya lengser setelah 32 tahun berkuasa. Ratusan toko dibakar, banyak korban jiwa dan luka-luka. Di Timur Tengah, kerusuhan Arab Spring tahun 2010 menyapu Tunisia, Mesir, Libya, dan Suriah. Semua dimulai dari seorang penjual buah yang membakar dirinya karena perlakuan polisi. Dunia Arab berubah selamanya. Di Hong Kong tahun 2019, jutaan warga turun ke jalan menolak undang-undang ekstradisi. Kerusuhan berlangsung selama berbulan-bulan. Bentrokan dengan polisi menjadi pemandangan harian. Dunia menyaksikan langsung, dan banyak yang mendukung perjuangan rakyat Hong Kong. Di India tahun 2002 terjadi kerusuhan Gujarat antara komunitas Hindu dan Muslim. Akibat kereta terbakar yang menewaskan 59 peziarah Hindu, amarah meledak. Ribuan orang, mayoritas Muslim, menjadi korban. Hingga kini luka itu belum sepenuhnya sembuh. Selanjutnya, kerusuhan Ferguson di Amerika pada tahun 2014. Menyusul kematian Michael Brown, seorang remaja kulit hitam tak bersenjata yang ditembak oleh polisi. Gerakan Black Lives Matter muncul dari sini dan terus bergema hingga kini. Kerusuhan George Floyd tahun 2020 adalah puncaknya. Video penangkapan brutal terhadap Floyd memicu kemarahan global. Dari Minneapolis, protes menyebar ke seluruh Amerika dan dunia. Pesan yang kuat muncul, cukup sudah ketidakadilan sistemik. Di Myanmar tahun 2021, kudeta militer memicu kerusuhan besar. Rakyat turun ke jalan menolak kembalinya rezim militer. Namun kekuatan senjata berbicara, banyak korban berjatuhan, dan dunia internasional hanya bisa mengecam tanpa hasil nyata. Kerusuhan Venezuela, sebagai akibat dari krisis ekonomi dan politik, menyebabkan rakyat menjarah toko dan melawan pemerintah. Inflasi ekstrim, kelaparan, dan korupsi memperparah situasi. Kerusuhan Iran 2022, dipicu kematian Mahsa Amini setelah ditangkap polisi moral. Perempuan dan pemuda turun ke jalan menuntut kebebasan berpakaian dan hak sipil. Aksi ini menjadi simbol perjuangan kaum muda melawan otoritarianisme. Kerusuhan di Sri Lanka tahun 2022 terjadi ketika ekonomi kolaps. Rakyat menyerbu istana presiden. Krisis bahan bakar dan makanan memperparah situasi. Pemerintah terpaksa lengser, tapi pemulihan tetap sulit. Sepanjang sejarah, kerusuhan menunjukkan satu hal.
bahwa ketika ketidakadilan menumpuk dan suara rakyat diabaikan, api perlawanan pasti akan menyala, kadang membawa perubahan, kadang berakhir dalam kehancuran. Tapi dari setiap tragedi kita bisa belajar bahwa perdamaian bukan hadiah, melainkan hasil dari keadilan dan empati. Sejarah mencatat dan tugas kita adalah memahami. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video sejarah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.